Lu pernah denger nggak ada tim F1 namanya Lola? Bukan singkatan dari loading lama tapi di tahun 1997 pernah ada tim Mastercard Lola. Yup, tim ini adalah kerjasama dari perusahaan finansial Mastercard dengan Lola. Kedengarannya sih mantep banget ya. Kerjasama sama perusahaan provider kartu kredit gede macam Mastercard, bobonya bakalan bisa bersaing nih. Duitnya banyak dong, pasti nggak ada limitnya, tinggal gesek kartu aja. Taunya buru-buru bersaing, balapan juga akhirnya enggak. Di musim 1997, Mastercard Lola cuma 2 kali balapan. Sekali di GP pembuka di Australia, dia ikutan kualifikasi, tapi 2 mobilnya nggak ada yang lolos aturan 107% untuk boleh ikut balapan di hari Minggu. Gimana enggak? Beda gapnya aja nyampe 11 detik sama yang dapat pole position. Beres dari race week di Australia, berangkat ke race week kedua di Brazil, tahu-tahu timnya bubar. Bingung gak sih lu? Kok bisa gitu loh? Di video ini, gue akan jelasin gimana ceritanya tim yang kelihatannya menjanjikan banget di awal, kok bisa berakhir super cepat dan super mengenaskan. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya-tanya, apaan sih Lola? Nah, kita mulai dulu ya. Nah, Lola ini sebenarnya bukan nama asing lagi di F1, bahkan di dunia balap. Lola ini perusahaan pembuat mobil balap dari Inggris. Bedain ya antara pembuat mobil balap sama pembuat mobil buat umum. Pendiri Lola, Pak Eric Broadley, udah ngedirin Lola dari tahun 1958. Ini ngebuat Lola menjadi salah satu pionir buat urusan bikin mobil balap. Nah, Lola ini udah dari tahun segitu rutin buat nyuplai kebutuhan mobil balap kayak chassis, bodywork, ya kayak gitulah, ke berbagai ajang balapan. Mulai dari balapan lokal di Inggris, merambah ke F3000, F2, Le Mans, kart atau Champ Car, dan di F1 juga. Di F1 sendiri, mereka udah mulai nyediain sasis itu udah dari tahun 60-an sampai terus ke era 90-an. Lola sebenarnya sempat turun sebagai tim konstruktor di tahun 60-an, tapi nggak bertahan lama dan memilih fokus buat nyuplai ke tim-tim lain aja di F1. Artinya ini perusahaan bukan perusahaan abal-abal yang nggak tahu apa-apa sama sekali kayak gitu. Lola di F1 sempat sukses bentar bareng Honda dan Surtees di akhir 60-an. Tapi sayangnya abis itu lebih sering nyuplai ke tim-tim F1 yang gurem, alias nggak bergerak dari grid belakang. Makanya namanya jadi agak melempem dan kurang kedengeran. Awal tahun 90-an sebenarnya sempat agak bagus tuh pas Lola kerjasama sama Larus. Sempat podium juga, tapi kemudian mereka pindah nyuplai BMS Scuderia Italia di tahun 93. Nah, sayangnya di akhir musim tim ini pilih merger sama Minardi, sehingga Lola pun nggak ada tim yang buat disuplai di F1 lagi. Pak Eric tadi, si pendirinya Lola itu, nyesal juga kerjasama dengan Scuderia Italia ini udahannya. Tapi sebenarnya kondisi Lola ditinggal Scuderia Italia nggak jelek-jelek amat juga. Pak Eric pengen Lola balik lagi ke F1, nggak cuma sebagai penyuplai sasis, tapi sebagai konstruktor. Toh dia masih punya pabrik buat tetap ngembangin sasis F1. Bahkan Pak Eric jadi mutusin buat terjun lagi ke F1 sebagai konstruktor di sekitar tahun 1995. Bahkan di tahun segitu dia udah nyiapin dan ngetes sasis Lola T9530 buat turun di tahun 95. Cuma sasis barunya itu speknya rada-rada juga sih. Soalnya itu sebenarnya sasis F3000 yang diupdate dikit-dikit aja. Tapi sebenarnya nggak sesuai dengan regulasi dan spek buat di F1. Tapi itu sasis beneran udah dites di track oleh Alan McNish. Jadi bukan cuma sekedar halu-halunya Pak Eric aja. Emang beneran niat dia. Ngeliat kondisi yang kayak gitu, Pak Eric sadar butuh suntikan dana kalau masih mau terjun dan bersaing di F1. Dan sebenarnya Pak Eric juga nggak mau modal nekat doang masuk ke F1. Seperti tim privat F1 yang udah-udah, cuma jadi tim bapuk. Dia maunya kalau emang masuk F1 ya beneran kompetitif, nggak mau nongol cuma buat nambahin mobil di grid. Jadi dia baru mau masuk ke F1 kalau emang ada sponsor gede yang mau kerja sama Lola. Pak Eric nggak diem aja, Lola juga punya rencana buat bikin mesin V10 dengan branding Lola. Masuk tahun 1996, masih belum ada yang mau jadi sponsor, tapi Pak Eric sabar menunggu. Di bulan November, which is sudah akhir musim, ada Mastercard yang deketin Lola dan siap buat jadi sponsor utama dengan nilai $10 juta. Gimana nggak seneng tuh Pak Eric? Siapa coba yang nggak tahu Mastercard? Perusahaan provider kartu kredit terbesar di dunia. Nggak nanggung-nanggung. Mastercard bahkan nawarin kerja selama 4 tahun. Wow, gimana Pak Eric nggak kelepak-kelepak coba? Maka, jadilah tim baru, Mastercard Lola, di akhir tahun 1996. Pak Eric punya rencana, tim ini bakalan turun buat di musim 98. Udah pas banget tuh kan, dari November 96 sampai 98. Ada sekitar 15 bulan lah buat nyiapin ini tuh sebelum balapan di F1. Nggak taunya, tiba-tiba Mastercard maksa Pak Eric supaya Mastercard Lola bisa turun di musim balapan 1997. Nggak mau tahu, Mastercard maunya begitu.
Yah kok gitu, ini kan tinggal paling 4 bulanan lagi sebelum balapan pertama. Terus lu tiba-tiba maksain balapan gitu. Bikin fans aja rapatnya ada kali setengah tahun sendiri. Lah ini lu mau balapan di F1 persiapannya cuma 4 bulan. Apa sih alasannya Mastercard kok tiba-tiba gak sabaran pengen turun? Alasannya apalagi kalau bukan demi uang. Mastercard udah gak sabar ngeluncurin program F1 Club. Program ini ditujukan untuk para nasabah Mastercard yang demen F1. Bisa dapat benefit yang berhubungan soal F1. Misalnya dapat merchandise F1 kayak topi, polo, jaket yang kalau lu pakai lu auto jadi salesnya Mastercard. Ya terus benefitnya kayak tiket F1, masuk paddock area, bahkan sampai makan malam bareng pembalap F1. Tapi ya sama pembalap Lola. Buat info aja, pada saat itu nasabah Mastercard mencapai 370 juta nasabah. Pasti diantaranya ya banyak dong yang suka F1. Mikirnya kan gitu. Jadi harapannya cuan dari F1 Club ini bisa buat nyeponsorin si Mastercard Lola. Kalau ini skema jalan, cuannya dapat, advertisingnya juga dapat. Gitu maunya Mastercard. Gara-gara itu, Pak Erik di ultimatum Mastercard. Pokoknya nggak mau tahu musim 97 udah harus turun balapan. Kalau nggak, ya udah Mastercard nggak mau sponsorin. Tambahan alasan juga, Mastercard ngelihat perusahaan finansial lain, HSBC, di akhir 1996 ngumumin mereka udah siap turun bareng dengan tim Stuart Racing buat debut mereka di tahun 1997. Ngiri dong Mastercard, pengen juga Mastercard logonya ada di grid, bersaing sama HSBC di Stuart. Itu juga jadi salah satu alasan Mastercard maksain pengen ada di grid musim 97. Nyebelin gak sih? Berasa nggak ada pilihan, Pak Erik akhirnya ngeiyain dan yaudah deh turun buat musim 1997. Sebenarnya Pak Erik punya alasan juga buat sedikit pede, karena Lola emang punya banyak sumber daya dari timnya yang turun di balapan kart Amerika. Jadi ya udah, adalah dikit-dikit basic sumber dayanya buat ngejalanin tim F1. Dan pada saat itu Lola udah punya sasis, tapi ya setengah matang dan masih minim bahkan hampir belum testing. Tapi mesin V10 yang jadi rencananya Pak Erik juga jelas belum siap dan mau nggak mau pakai mesin seadanya. Mesin Ford ZTEC V8 yang juga dipakai oleh tim Gurem 40 di tahun 1996. Kebayang dong kayak apa jeleknya itu mesin? Lagian di tahun 97, hampir semua tim lain udah pakai mesin V10. Dari sisi pebalap, Lola udah mulai nyari di akhir 1996. Ada nama-nama misal bapaknya Max Verstappen, Jos, terus Alan McNish, Ricardo Zonta yang masuk nominasi. Tapi akhirnya yang kepilih Ricardo Rosset yang udah balap semusim penuh di tahun 96 bareng Footwork dan juara F3000 Vincenzo Sospiri. F3000 ini dulu setara dengan F2 kalau sekarang. Artinya di atas kertas sih ya nggak yang jelek-jelek banget juga. Ini komposisi pebalapnya kan nggak cuma pembalap utama, mereka juga punya test driver Andrea Montermini yang berpengalaman tapi bareng tim Babuk. Tapi walaupun sebenarnya kondisinya nggak yang parah-parah banget gimana, tapi ya tetap aja hampir bisa dipastikan Lola belum bisa langsung kompetitif. Oke, sasis ada, mesin ada, pembalap ada. Tim Mastercard Lola pun launching timnya di awal 1997. Mobil T9730 hadir dengan livery yang beneran Mastercard abis. Dikasih warna dominan oranye, merah, dan biru di atasnya. Kalau dari jauh agak kelihatan kayak warna McD. Selain dari Mastercard, Lola juga dapat cukup banyak sponsor sebenarnya. Ada majalah F1 Racing, Men's Health, dan Track and Field, terus Pennzoil buat suplai bahan bakarnya, plus Bridgestone dan Aussie Racing buat dukungan teknikalnya. Oh ya, jangan lupa para pembalapnya tadi yang udah pasti bawa sponsornya masing-masing. Reset bawa Lycra dan Safra, Sospiri bawa Cosmogas dan New GPR. Udah nggak usah tahu itu perusahaan apa lah ya. Intinya sponsornya lumayan banyak, udah. Kelar dari launching Lola, nyempetin buat testing di Silverstone sebelum musim balap mulai. Lebih tepatnya sih shakedown ya, karena cuma jalan 8 lap sebelum akhirnya mesinnya bermasalah. Lanjut shakedown di Santa Pod UK juga sama, bermasalah lagi tuh mesinnya. Terus mau ngetes mobil di wind tunnel udah nggak sempet, mobilnya udah keburu diangkut ke Australia. Belum aja udah nggak enak nih. Dan saat penentuan tiba, race week pertama di Melbourne, Australia. Seperti yang sudah diduga-duga sebelumnya, mobil Mastercard Lola babak belur, mulai dari praktis sampai ke kualifikasi. Mobilnya megap-megap di lintasan Jalan Raya Albert Park, yang keluar dari mulutnya Sospiri sama Rosset semua isinya sabat. Ya bilang nih mobil nggak bisa lurus di trek lurus lah, yang bilang mobil ini susah dibelokin lah, kebanyakan drag lah, ada aja. Lu coba main F1 2021 pakai mode realistik with no driving assist aja kayaknya masih lebih gampang. Gak heran kalau akhirnya lap kualifikasinya beda 11 dan 12 detik dari si rookie Villeneuve di posisi pole. Dengan beda gap segitu, maka Lola gak bisa lolos kualifikasi karena kena aturan 107%. Sebenarnya ada juga sih pembalap lain yang catatan waktunya lebih dari 107% juga, yaitu Pedro Diniz di tim Eros.
Cuma dia masih selamat karena bos tim Eros, Tom Wilkinshaw, banding dengan nunjukin kecepatan dinas di praktis yang gak jelek-jelek banget. Lah kalau Lola gimana? Yang gak bisa sesi praktis gak lebih cepat daripada sesi San Mori. Intinya sih, Lola ini gagal di Australia. Salah satu penyebabnya selain emang mobil pas-pasan juga adalah karena para mekanik dan pembalap nggak tahu ini mobil settingan defaultnya gimana. Gimana bisa tahu, orang kagak pernah dites. Jadi mekanik dan pembalapnya bingung nyetingnya gimana. Ya udah, beres dari race week di Australia, semua pada balik ke base-nya mereka di Inggris. Pak Eric juga sebenarnya nggak gitu-gitu sedih amat juga. Toh dia udah sadar juga bakalan kurang lebih kayak gitu jadinya. Cuma, apa yang terjadi berikutnya akan lebih membagongkan. Di race week kedua di Brazil, 2 minggu setelah debut nggak enak itu, di hari Rabu, masa depan tim Mastercard Lola jadi super gelap. Mastercard tiba-tiba angkat kaki dari tim dan memutuskan kontraknya. Sialnya, sponsor lain, kecuali yang bawaan Sospiri sama Rosset, ikutan cabut juga. Woi, padahal waktu itu seluruh anggota tim udah nyampe di Brazil, udah siap buat preskon di hari Kamis dan praktis Jumat. Di hari Kamisnya, pagi hari yang cerah, Sospiri di hotel hampir kesel ketika baca koran lokal yang ngabarin kalau Lola bubar. Hah, bubar gimana? Bingung dong dia, mana belum ada WA group kan dia segitu. Terus buru-buru telepon teman setimnya si Rosset, ada apa sebenarnya? Rosset jawab, beneran bro, tadi gue ke garasi semua barang-barang udah disegel. Gue aja mau ngambil baju balap sama helmnya udah gak bisa, udah pada dibungkusin. Kelar kita, kelar. Si Sospiri pun melongo, sadar karir F1-nya kelar pada saat itu juga. Cabutnya Mastercard meninggalkan Pak Eric dan Lolanya dalam kondisi gak berdaya, dan supaya kerugian gak tambah banyak, Pak Eric mundur dari F1. Buntutnya karena tim cuma bisa hadir sekali, maka mereka pun kena denda dari pihak F1. Sponsornya Rosset dan Sospiri juga minta refund. Biaya beli mesinnya Cosworth, gaji tim macem-macem lah, intinya nyampe 6 jutaan pound. Sialnya, aset Lola kalaupun dijual semua buat bayar utang itu, nggak nyampe 500.000 pound sterling. Pusing lah Pak Eric, apalagi belum ada acara mikrofon pelunas utang zaman itu. Alhamdulillahnya, aset Lola ini dibeli sama teman baiknya Pak Eric, Pak Martin Biran, dengan nilai kurang lebih nutupin utang itu. Jadilah Lola nggak jadi bangkrut dan bisa tetap jalan. Hingga akhirnya setelah agak lama dari huru-hara Mastercard di tahun 2010, Pak Eric yang udah sepuh waktu itu mau nyobain masuk Lola lagi ke F1. Sayangnya gagal. Tapi belum selesai sampai di sini. Mastercard masih di tahun 97, mereka malah nyeponsorin Jordan dan bertahan beberapa tahun di Jordan. Lu bisa bayangin gak sih betapa nyebelinnya si Mastercard ini? Biasanya yang masalah kegagalan itu ada pada timnya. Kalau ini kebalik, yang bikin masalah malah si sponsor. Coba kalau nggak buru-buru, coba kalau sabar sedikit, mungkin hasilnya akan beda. Tapi ya, itulah akhir kisah dari tim F1 yang hanya bisa bertahan hampir 2 race week. Mastercard Lola. Dari sini kita bisa belajar, sesuatu yang terlalu terburu-buru biasanya akan belum siap, tapi kalau kelamaan juga bakal hilang momentumnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau lo ada masukan untuk konten berikutnya, jangan ragu buat komen. Sampai ketemu!